Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Kusantet suamiku yang berselingkuh, karya dari Resti Anjayani. Mbak Mayang memohon sambil berlutut di hadapanku agar aku mau memaafkan Mas Yogi dan berhenti mengirimkan guna-guna itu. Meskipun begitu, aku masih merasa kalau permintaan maafnya itu tidak tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia meminta maaf padaku hanya karena ingin aku menghentikan kiriman ilmu santet itu agar Mas Yogi selamat. Aku tidak mungkin menghentikan semuanya. Setelah mengalami banyak hal dan berjalan sejauh ini, aku tidak mungkin mundur. Hanya tinggal selangkah lagi. Semua orang yang menyakitiku akan menemui ajalnya secara tragis. Baiklah, aku akan menghentikan kiriman santet itu. Asalkan kalian harus mengembalikan Dava dan memberikanku uang sebesar 2 miliar agar Yogi bisa selamat, ucapku. Mbak Mayang memandang Mas Hairul untuk meminta pendapatnya. Sudah, berikan saja apa yang dia mau. Yang terpenting sekarang adalah adikmu bisa selamat, kata Mas Hairul. Baiklah, kalau itu maumu, aku akan memberikannya. Asal hentikan semuanya sekarang juga, kata Mbak Mayang. Aku akan menghentikan semuanya setelah kamu memberikan apa yang aku mau, dan aku tidak mau menunggu terlalu lama. Kamu hanya punya waktu 3 hari, ucapku pada Mayang. Sekarang kalian pergi. Segera berikan semua yang aku pinta sebelum si Yogi meregang nyawa, ancamku. Mbak Mayang dan Mas Hairul pun pergi dari rumah ini. Penti kembali mengunci pintu, lalu menarik tanganku masuk ke dalam kamar. Apa Mbak yakin akan memaafkan Mas Yogi dan menghentikan kiriman ilmu santet itu? Tanya Penti penasaran. Tentu saja tidak. Aku hanya menipu mereka. Mas Yogi tetap harus mati di tanganku, ucapku sambil tersenyum licik. Mereka pasti akan sangat marah kalau Mbak sampai melakukan hal ini. Aku takut, Mbak. Kamu gak usah takut. Seorang pengkhianat memang sudah selayaknya dihianati. Mereka akan merasakan betapa sakitnya dihianati oleh orang yang mereka percaya. Bahkan tempat mereka menggantungkan sebuah harapan. Semua akan sia-sia pada akhirnya, ucapku. Lalu kalau mereka datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban bagaimana? Tanya Penti. Setelah mendapatkan uang itu kita akan pergi dari sini, lalu membeli rumah yang baru, dan kita akan memulai hidup yang baru tanpa ada rasa dendam. Kabari suamimu saat kita sudah pindah nanti agar dia tidak pulang ke rumah ini. Lalu Mbak minta tolong agar kamu menggantikan Mbak untuk menjaga Dava, karena Mbak pasti akan bekerja untuk menghidupi Dava setelah semuanya selesai, ucapku. Penti pun lagi-lagi menyetujui permintaanku. Sementara itu, Mas Yogi masih terbaring di atas kasur. Dia lumpuh. Seluruh badannya tidak bisa digerakkan karena aku masih belum menghentikan kiriman santet itu. Mbak Mayang menjual beberapa barang yang Mas Yogi punya untuk memenuhi permintaanku. Setelah uang yang dikumpulkan cukup, Mbak Mayang dan Mas Hairul pun langsung memberikannya padaku, termasuk Dava. Aku pun berjanji pada mereka bahwa Mas Yogi akan sembuh setelah 2 hari berlalu. Setelah mendapatkan uang dari Mbak Mayang dan anakku kembali ke pelukanku, aku dan Penti mengemasi barang-barang kami untuk segera kabur dari sini. Tanpa sepengetahuan siapapun, kami meninggalkan rumah kecil bekas peninggalan orang tua kami. Pagi ini kami sudah membeli rumah seharga 500 juta di kota lain. Di kota tempat tinggal baru kami, pasti mereka semua tidak akan bisa menemukan kami. Segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan ritual nanti malam sudah kusiapkan. Aku berencana untuk membunuh Mas Yogi malam ini dengan kemampuan ilmu hitam yang diajarkan Mbah Jarot waktu itu. Aku tidak tidur malam ini karena takut terlewat tepat jam 12 malam. Aku segera melenyapkan Mas Yogi lalu mengakhiri semuanya. Aku memulai ritual. Kubuka secari kertas dari Mbah Jarot,
dan mulai membacanya bersungguh-sungguh. Hawa panas menyelimuti seluruh ruangan kamarku. Jantungku berdegup kencang. Dengan teliti aku membaca mantranya, membayangkan wajah Mas Yogi dengan fokus dan memegang boneka itu di tanganku. Aku menusuk boneka itu di bagian kaki dan perutnya. Berulang kali kutusukkan boneka itu menggunakan jarum yang diberikan Mbah Jarot. Dan untuk yang terakhir kalinya, aku mematahkan leher boneka itu sehingga terbelah menjadi 2 bagian. Sret! Tiba-tiba saja darah keluar memancar dari patahan leher boneka itu. Darah itu menciprati wajahku sehingga membuatku berlumuran darah. Sungguh aneh tapi nyata. Santet itu memang benar adanya. Astagfirullahaladzim. Kepulan asap meliuk mengikuti gerakan lentik jemari seorang wanita yang sedang duduk di dalam kamar. Asap yang berasal dari kemenyan dan tulang belulang binatang untuk sebuah ritual yang sangat jahat. Mataku terbuka lebar setelah selesai merapal sebuah mantra. 2 buah bola mataku berbeda warna. Sebelah kiri berwarna merah terang menyala, melambangkan dendam membara yang mengisi hatiku. Sebelah kanan berwarna hitam pekat, sehitam jiwaku yang telah dipersembahkan kepada iblis. Wahai pengundi gelap di sudut jiwa, laksanakan tugas kalian. Genggam jiwa lelaki keparat itu padaku. Buatlah ia terombang-ambing dan tersiksa sampai dunianya hancur. Teriakku sambil memegangi sebuah boneka jerami. Tak lama, setelah kepulan asap itu menembus atap, dedaunannya kering tempat melakukan ritual jahatnya, merampas 1 nyawa untuk membalaskan dendam kesumatku. Hingga asap hitam itu hilang dari jangkauan mataku, barulah aku bisa menarik nafas panjang. Kali ini aku harus rela memuntahkan darah hingga menimbulkan nyeri di dada yang teramat sangat. Meskipun 1 nyawa telah kembali berhasil tercabut untuk memenuhi semua pembalasan dendamku. Aku sangat menikmati gurat kesedihan di wajahmu. Bahkan hidupmu pun berada di dalam genggamanku. Tunggu saja, kau akan menjadi orang terakhir yang meregang nyawa di tanganku sendiri. Senyum sinis menambah kesan jahat di wajahku. Sementara itu, di dalam rumah Mas Herul dan Mbak Mayang kembali gaduh. Darah dengan benda aneh keluar dari mulut Mas Yogi. Setelah dilihat ternyata itu adalah temuan tulang belulang yang sangat kecil dan tajam. Muntahan itu sangat banyak, membuat Mas Yogi merasakan sakit yang teramat sangat. Mas Yogi meregang nyawa setelah mengalami penyakit aneh. Awalnya hanya demam biasa, lalu bintik merah memenuhi seluruh tubuh, lalu pecah diiringi bau anyir di sekitar tubuh. Malam ini Mas Yogi ditemukan dalam keadaan mati secara tragis, dengan mulut menganga lebar dan mata terbuka. Ada bekas tanda hitam di lehernya, bukan bekas jeratan, hanya tanda yang tidak bisa ditelaah oleh dokter manapun. Bukan tidak pernah Mbak Mayang mendatangkan dukun sakti dari manapun, namun semuanya hanya mampu bertahan hanya beberapa hari saja. Mereka kalah oleh serangan tak kasat mata. Ada yang mati di tempat langsung. Beberapa ada yang masih beruntung diberi kesempatan hidup, meski harus kehilangan salah satu fungsi indera di tubuh mereka. Kejam. Begitulah ilmu hitam yang dilancarkan oleh sang pengirim. Sejatinya, ketika seseorang telah menyerahkan jiwanya pada iblis, maka manusia itu pun lebih kejam dari iblis. Sebuah teriakan kesakitan dari Mas Yogi membuat Mbak Mayang terbangun dari tidurnya untuk melihat apa yang terjadi pada adiknya itu. Yogi, kenapa kamu meninggalkan Mbak? Suara isak tangis memecah keheningan malam. Mbak Mayang mendapati adiknya sudah tidak bernyawa di dalam kamarnya. Dalam keadaan kaki dan tangannya terikat, ia meninggal sangat tragis. Sudah kubilang kan Mas, si wanita santet itu tidak bisa dipercaya. Dia telah melanggar perjanjiannya. Sekarang adikku meninggal, meskipun aku telah memberikan semua yang dia inginkan, ucap Mbak Mayang dengan perasaan yang sangat hancur. Aku tidak menyangka ternyata Citra telah berkhianat dengan ucapannya waktu itu, kata Mas Herul terkejut melihat apa yang terjadi. Mendung kembali bergelayut di wajah Mbak Mayang. Dalam waktu setahun terakhir ini dia harus kehilangan ibu dan adiknya untuk selamanya yang meregang nyawa secara tidak wajar. Sabarlah, semua ini terjadi karena kesalahan Yogi sendiri, ucap Mas Herul yang membuat Mbak Mayang merasa sakit hati mendengar perkataan suaminya itu.
Entah kenapa Mbak Mayang merasa bahwa suaminya lebih membela wanita yang dia benci daripada dirinya. Mbak Mayang mengeraskan rahangnya. Dia tidak dapat menerima kematian Mas Yogi. Dia bertekad untuk membalas perlakuan Citra dan membuatnya merasakan hal yang sama. Di sisi lain, aku berdiri menatap bayangan diriku di sebuah cermin yang berukuran seukuran dengan tubuhku. Dahulu fisikku tidak seperti ini. Semua ini terjadi karena dendam yang telah menutup hatiku. Dulu wajahku juga tidak secantik sekarang ini. Sejak aku meleburkan diri dengan sebuah kekuatan hitam dan gelap, wajahku berkali lipat menjadi jauh lebih cantik dari biasanya. Tapi tidak bisa ditutupi juga gurat kejam yang nampak jelas bagi siapa saja yang memandang. Semua ini karena sebuah pengkhianatan. Pergilah, ambil tulang ibu jarinya. Ritual ini masih perlu disempurnakan. Biarkan rohnya terombang-ambing di alam yang kita sendiri tidak tahu di mana. Ucapan itu dikatakan oleh Mbah Jarot saat aku menemuinya. Hal itu dilakukan untuk ritual agar arwah Mas Yogi nanti tidak akan menghantuiku seperti arwah Novi dan ibu mertuaku yang telah meninggal terlebih dahulu. Apakah aku sudah tidak memiliki hati nurani atau belas kasihan? Atau akan ada seseorang yang mungkin menyadarkan perbuatanku? Atau mungkin hanya kematian yang menyadarkan tindakan terkutuk ini? Di sisi lain, malam itu, beberapa tetangga dikejutkan oleh suara aneh seperti suara erangan kesakitan. Suara itu melengking panjang dan mengerikan. Terdengar ke beberapa rumah tetangga tempat Mas Yogi tinggal. Suara teriakan itu membangunkan warga yang masih terlelap tidur dalam buayan mimpi. Anak-anak kecil pun ketakutan tatkala kicau burung bersahutan dari ujung dahan pepohonan. Banyak orang yang keluar rumah. Mereka saling melempar tanya pada tetangga atau sanak saudara. Mereka menanyakan lengkingan itu. Kau dengar tidak suara teriakan barusan? Tanya Pak Haji yang berada di luar rumahnya karena penasaran. Itu sepertinya suara Yogi yang mengerang kesakitan. Dengar-dengar sih dia juga telah kena guna-guna yang dikirimkan mantan istrinya. Jawab Pak Samsi yang ikut keluar rumah karena penasaran. Kasihan sekali ya. Dia dan keluarganya sekarang sudah kena imbasnya akibat mantan istrinya yang sakit hati karena Yogi menikah lagi. Ucap tetangga yang mulai bergunjing. Suara-suara gunjingan tetangga saling bersahutan sampai ketika Mas Hairul keluar rumah untuk menemui ketua RT setempat untuk menyampaikan kabar duka pada seluruh warga desa bahwa adik iparnya itu telah meninggal. Pak Hairul, mau kemana Pak? Tanya Pak Samsi yang melihat Mas Hairul keluar rumah dengan wajah yang terlihat sangat panik. Alhamdulillah ada bapak-bapak di sini. Saya mau ke rumah Pak RT. Saya ingin mengabarkan bahwa Yogi telah meninggal baru saja Pak. Tolong bantu saya untuk mengumumkan berita duka ini sekaligus sudi kiranya Bapak membantu saya mengurus pemakaman adik ipar saya. Ucap Mas Hairul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik Pak, tentu saja saya akan membantu. Ucap Pak Samsi. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak ya Pak. Saya mau ke rumah Pak RT dulu. Ucap Mas Hairul yang langsung buru-buru pergi. Kematian Mas Yogi memberi ketenangan pada beberapa tetangga yang tak akan terganggu lagi oleh lolongan suara mengerikan. Sementara itu suara dering telepon harus terdengar dari ponselku yang tergeletak di atas meja kecil yang berada di dalam kamar. Aku yakin itu pasti panggilan dari Mbak Mayang yang sedang murka karena aku telah melanggar perjanjian dengannya. Aku tidak memperdulikan panggilan telepon darinya dan masih fokus memikirkan bagaimana caranya aku bisa mengambil jari Mas Yogi yang sudah meninggal. Ada pesan beberapa dari Mbak Mayang. Dasar iblis, anjing, pembohong. Lihat saja, sebentar lagi kamu juga pasti akan mati di tanganku. Itulah beberapa umpatan murka dari Mbak Mayang padaku saat mengirimkannya lewat pesan singkat. Penti mendekatiku yang sedang duduk termenung di dalam kamar. Sekarang apa yang akan Mbak lakukan setelah ini Mbak? Tanya Penti. Mbak akan datang ke tempat tinggal Mas Yogi dan mendatangi pemakaman umum untuk mencari kuburan Mas Yogi, lalu mengambil jarinya. Ucapku. Cukup Mbak, aku sudah tidak tahan lagi melihat kekejaman ini, kata Penti yang sangat kesal mendengar penuturanku. Tapi ini untuk terakhir kalinya Pen. Setelah itu, urusan Mbak sudah selesai.
dan Mbak akan mengubur semua masa lalu yang menyakitkan itu dalam-dalam. Sementara di sisi lain, di rumah Mas Yogi, semua kelengkapan untuk pemakaman sudah siap. Kali ini pemakaman jauh lebih lengkap dan ramai. Kerabat dan warga banyak yang berdatangan untuk melayat. Semua anggota keluarga datang menggunakan pakaian berwarna hitam karena sedang berduka. Tidak menggunakan perhiasan atau wangian selama masa berkabung, termasuk Mbak Mayang yang terlihat bermuram durja. Proses pemakaman berlangsung dramatis. Semua keluarga tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Berbagai pikiran buruk datang menyergap. Aku bersumpah akan membalaskan kematian Yogi dan ibuku, ucap Mbak Mayang dengan kemarahan yang sangat membara. Sudahlah Mayang, semua kemalangan yang terjadi akibat dari kesalahannya. Sekarang semuanya sudah berakhir, jangan pernah diteruskan lagi, kata Om Irfan mencoba menasihatinya. Sementara di tempat lain kulihat pemakaman telah benar-benar sepi dari keramaian. Dengan cepat aku mendekati sebuah kuburan yang tanahnya terlihat masih basah karena masih baru. Malam ini, aku seperti orang yang sedang kerasukan. Percaya atau tidak, saat ini dengan sebentar saja, tumpukan tanah kuburan itu sudah bisa aku gali dengan waktu yang relatif cepat bagi seorang perempuan yang mengerjakannya tanpa dibantu oleh siapapun. Terlihatlah seonggok jasad orang yang sangat aku benci, yang kini sudah tidak berdaya, bahkan sebentar lagi akan dimakan oleh cacing tanah. Kupandangi wajahnya untuk yang terakhir kalinya dengan seringai yang tajam. Bodoh, sekarang rasakanlah akibatnya, karena kau telah bermain-main denganku, umpatku. Rasa takut dan rasa kemanusiaanku rasanya sudah habis semenjak dendam ini tertanam di hatiku. Bahkan ketika berada di dalam kuburan tengah malam begini pun, aku tidak merasakan ketakutan sama sekali. Yang ada di dalam pikiranku saat ini adalah mencari cara untuk menyempurnakan ritual jahat ini untuk yang terakhir kalinya. Kubuka kain kafan yang melilit tubuh Mas Yogi. Kemudian dengan senter yang aku bawa, aku langsung mencari tangannya. Aku mengelus lembut ibu jari di sebelah kanan dengan diiringi oleh rapalan mantra. Sebuah tulang jari tercabut tanpa merusak tatanan kulit sedikit pun. Cara ini dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali. Bagaimana Mas Yogi? Apa terasa sakit? Semua ini belum ada apa-apanya dengan luka yang kau tinggalkan. Sampai semua ini berakhir, aku tidak akan berbelas kasihan sedikit pun padamu. Terimalah karma atas semua pengkhianatanmu dulu. Air mata mengalir dari kedua bola mataku. Jenazah yang sudah terbujur kaku itu kembali aku letakkan ke tempat semula. Satu langkah lagi, ritual ini akan menjadi sempurna. Sebelum pergi, aku mengambil beberapa genggam tanah kuburan, lalu pergi secepat mungkin agar tidak tertangkap oleh warga atau siapapun. Aku pergi menembus kegelapan malam dengan hati-hati, agar tidak ada satupun orang yang melihatku, terutama keluarga Mas Yogi, karena mereka saat ini pasti sedang mencariku untuk membalaskan kematian Mas Yogi. Di sebuah meja terdapat lilin darah yang masih menyala sejak kiriman ilmu hitam itu aku lancarkan. Kini, satu buah lilin akan aku nyalakan, kemudian akan kupadamkan. Pertanda sebuah kejahatan sudah tidak terbendung atau tidak termaafkan. Setelah tulang ibu jari itu berhasil aku dapatkan, aku segera kembali pulang ke rumah yang baru untuk memulai ritual terakhir. Ritual pengambilan nyawa memang menguras energi yang cukup besar. Bahkan ketika terakhir kali aku mengirimkan ilmu hitam itu pada Mas Yogi, aku harus rela muntah darah dan merasakan nyeri di dada yang teramat sangat. Meskipun pada akhirnya aku telah berhasil mencapai puncak tujuanku. Tulang ibu jari itu aku bakar bersama dengan sisa tulang belulang binatang. Setelah melalui serangkaian proses hingga meneteskan darah dari ujung telunjuknya, terciptakan lilin darah sebagai penutup ritual. Tanah kuburan beberapa genggam aku letakkan di dalam sebuah wadah, lalu aku menanamkan lilin darah di dalamnya. Jemari lentiku memotong sebuah kain yang hampir pudar warnanya. Kain itu dipotong dan dibakar dengan api yang berasal dari api yang menyala. Terombang-ambinglah kalian di alam lain, sampai aku berbaik hati memadamkan lilin ini. Mas Yogi, selingkuhanmu
dan ibumu sudah kuhabisi terlebih dahulu. Sekarang kau juga sudah mati di tanganku. Melalui dimensi cermin, aku bersolek terlebih dahulu agar tidak ada yang mencurigai. Aku mengganti jubah berwarna hitam dengan pakaian berwarna cerah menggoda, menyisir rapi rambutku, memastikan tidak ada rambut yang terlihat berantakan. Tidak lupa anting kecil kutambahkan agar pesona semakin terpancar. Bibir tipis dipoles dengan gincu, menambah kecantikan. Meskipun kesan kejam tidak luput dariku. Dari dulu banyak yang mengatakan kalau aku memang cantik sebelum dendam merusak semuanya, hingga aku bersekutu dengan ilmu hitam. Tak hanya fisik yang berubah, tapi hatiku juga ikut berubah. Pada dasarnya, aku bukanlah orang yang jahat. Hanya saja, aku membenci orang yang telah menyakitiku, hingga nyawa mereka harus dihilangkan dengan cara yang sangat kejam. Aku hanya harus memikirkan alasan jika ada orang yang bertanya. Setelah mendandani diri, barulah aku keluar dari kamar, sekaligus tempat ritualku yang sekarang sudah selesai. Aku lakukan. Bagaimana? Apa Mbak sudah puas sekarang? Tanya Penti yang mendapatiku keluar dari kamar. Iya, sekarang semuanya sudah selesai, jawabku. Aku mohon agar Mbak segera bertobat sekarang juga, Mbak. Mbak takut. Apa mungkin Tuhan akan menerima pertobatan Mbak dengan semua yang telah Mbak lakukan? Tanyaku ragu. Allah itu Maha Pengampun, Mbak. Sekarang Mbak buang jauh-jauh benda atau sesuatu yang berhubungan dengan dukun atau ilmu hitam, ucap Penti. Bagaimana bisa? Kalau Mbak menghancurkannya, setan itu pasti akan marah. Aku benar-benar sangat bingung. Semua sudah ada resikonya, Mbak. Mau sampai kapan Mbak terus berhubungan dengan iblis? Aku takut, Mbak. Penti menitikkan air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara azan berkumandang. Itu suara azan, Mbak. Mari kita melaksanakan sholat dan bertobat bersama-sama, ajak Penti. Terus terang saja, aku masih merasa ragu. Tapi Penti terus saja memaksaku. Ayolah, Mbak. Aku merasa hidupku sangat tidak tenang setelah semua yang terjadi. Aku selalu dihantui oleh rasa ketakutan. Aku mohon, mulai sekarang kita mulai hidup baru dan melupakan semuanya, Mbak. Akhirnya aku menuruti perkataan Penti, meskipun entah kenapa terasa sangat berat. Saat aku akan melangkahkan kakiku menuju kamar mandi, tiba-tiba saja aku merasa ada tangan yang memegangi kakiku, sehingga sulit untuk digerakkan. Penti, tolong Mbak, Pen, ucapku. Mendengar hal itu, Penti langsung berbalik ke arahku. Astagfirullah, Mbak kenapa? Tanya Penti cemas. Baru saja aku mencoba untuk mengambil air wudhu. Tiba-tiba saja kakiku tidak bisa digerakkan. Samar-samar, aku mendengar sebuah suara tepat di telingaku. Jangan ingkari perjanjian itu. Setelah itu seketika kakiku bisa kembali digerakkan. Mbak ndak apa-apa kan? Tanya Penti sambil memeriksa kakiku yang terasa kaku untuk beberapa saat. Mbak nggak apa-apa. Mbak pikir nanti saja ya Mbak sholatnya. Mbak masih butuh waktu, ucapku seraya meninggalkan Penti yang berdiri kebingungan. Aku buru-buru masuk ke dalam kamar, lalu menguncinya. Aku masih belum siap, apalagi saat mempelajari ilmu hitam dari Mbah Jarot. Aku dilarang keras untuk beribadah. Waktu terus bergulir hingga malam hari. Waktu aku hendak beristirahat, sesuatu yang aneh terjadi. Angin berhembus kencang menyibak jendela kamar tempatku tidur. Aroma yang begitu menyengat tercium oleh hidungku. Citra. Sebuah suara yang terdengar samar muncul tiba-tiba. Suara itu begitu terdengar jelas di telingaku, meski pelan. Siapa? Tanyaku. Suara itu kembali terdengar, bahkan diikuti gelak tawa seperti sedang mengejek diriku. Citra. Baru beberapa langkah aku beranjak dari ranjang, tiba-tiba pintu digedor dari luar. Kali ini pintu seolah berhembus hingga menimbulkan bunyi yang sangat keras. Aku segera berjalan menuju pintu kamar. Aku mendapati daun pintu bergetar seperti habis dibuka oleh seseorang. Apa mungkin itu adalah Penti? Langkahku terhenti seketika ketika melihat sekelebat bayangan berwarna merah melintas
dari sisi kiri ke arah sisi kanan. Sosok misterius itu bergerak begitu cepat, hingga meskipun aku berlari untuk mengejar, sosok misterius itu hilang, seperti menembus tembok ruangan. Bulu kuduku meremang. Aroma bunga kantil disertai bau air darah tercium memenuhi seluruh ruangan kamar. Aku segera menutup pintu, lalu segera masuk kembali ke dalam kamar. Keringat dingin bercucuran. Pandanganku terus menyapu penjuru ruangan tempat aku berada, karena aku merasa bahwa seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sekian menit berlalu, rasa kantuk mulai menghinggapiku. Mataku perlahan terpejam. Meski malam ini aku mencoba tetap terjaga, tetapi pada akhirnya aku tetap tertidur juga. Beberapa saat ketika aku tertidur dalam keadaan terpejam, aku merasakan ada sebuah langkah mendekatiku. Aku mencoba sadar, tapi rasanya aku begitu sulit membuka mata. Aku merasa berada di alam mimpi yang sangat buruk. Aku merasakan kegelapan yang pekat dengan bau yang semerbak. Masih dalam keadaan terpejam, aku merasakan sebuah tangan yang sangat dingin seperti merabaku, mulai dari leher, lengan, dan kepala hingga menguap perutku. Aku berusaha bangun dan membuka mata, namun tetap saja tidak bisa. Aku merasakan jemari dengan kuku-kuku yang panjang terus mengusap perutku yang membuncit. Nafasku tersengal. Kepalaku menggeleng mencoba memberontak, tapi kembali gagal dan hanya bisa merasakan kejadian aneh itu dengan mata terpejam. Sakit. Pekiku, sesuatu seperti sedang duduk di atas perutku hingga aku merasakan sesak nafas. Aku berteriak sangat keras sampai akhirnya berhasil membuka mata dan mendapati seorang perempuan berpakaian merah menjuntai sedang duduk di atas perutku. Sosok berambut terurai panjang dengan wajah hancur mengeluarkan bau anyir itu menyeringai. Mau apa kamu datang ke sini? Dengan nada yang kencang dan suara gemetar keluar dari mulutku. Aku pun membuka mulut dan menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendengar hal itu, setan yang berada di hadapanku marah. Tidak usah sebut-sebut nama Tuhan. Ayo ikutlah aku ke neraka. Aku adalah Tuhanmu. Aku beranjak dari tempat tidur menuju pintu. Namun sialnya, aku terjatuh dari atas kasur sampai aku mengesot menuju arah pintu. Namun ketika sampai, aku memegang gagang pintu dan mencoba membukanya, tapi tidak bisa. Setan itu mendekat ke arahku, lalu mencekek leherku dengan sangat kencang. Di saat yang bersamaan datanglah dua makhluk yang berbadan besar. Kemudian aku diseret dan rambutku dijambak. Rasanya sakit sekali. Aku berusaha meronta melepaskan genggaman kedua makhluk besar itu. Tapi apa daya, badanku kalah besar dari mereka. Aku lelah. Mereka membawaku ke dalam ruangan yang gelap sekali. Tak ada celah cahaya yang masuk. Pengap sekali. Aku hanya bisa mendengar dengusan nafas dari kedua makhluk itu. Terdengar sangat marah. Aku didudukkan di lantai dengan posisi bersimpuh. Tiba-tiba di hadapanku timbul sebuah cahaya yang menyilaukan, sangat terang sekali. Dari dalam cahaya itu muncul wanita yang berbaju hijau, yang waktu tempo hari kutemui di tempat misterius ini. Dia membawa 2 ekor ular yang melilit lehernya. Ular itu menjulurkan lidahnya. Sang wanita terlihat marah padaku. Kenapa kamu bersikeras? Ucap wanita itu. Suaranya terdengar sangat menggelegar. Aku ingin menjawab, tapi mulutku tertutup, terkunci rapat. Mbak, bangun mbak. Aku merasa ada yang menggoyang-goyangkan tubuhku. Aku membuka mata perlahan, melihat ke sekeliling. Rupanya aku sudah berada di dalam kamar. Ada apa, Pen? Mbak kenapa? Tanyaku dengan suara parau. Mbak pingsan dari kemarin malam. Aku menemukan Mbak sudah tergeletak di ambang pintu kamar. Jawab Penti. Pingsan? Aku yakin ini ada hubungannya dengan kejadian malam itu. Penti membantuku duduk di atas kasur, lalu memberiku teh hangat.
Sebenarnya Mbak kenapa bisa sampai pingsan begitu? Apa Mbak sakit? Sebaiknya sekarang aku panggilkan dokter ya, tanya Penti khawatir. Gak usah Pen, Mbak hanya tidak enak badan saja. Berikan saja Mbak obat di apotik, nanti juga Mbak sembuh sendiri kok, jawabku. Mulai sekarang Mbak jangan mendatangi dukun lagi ya, atau mengirimkan guna-guna, nanti Mbak bisa celaka sendiri. Kamu tenang saja Pen, Mbak udah tidak punya alasan lagi untuk melakukan hal itu. Baguslah Mbak, sekarang kita harus fokus untuk merawat Dava, ucap Penti. Aku hanya mengangguk, padahal dalam hatiku bingung. Kenapa kemarin malam mereka marah padaku? Apa karena aku berniat ingin bertobat dan kembali ke jalan yang benar? Apa yang harus aku lakukan untuk memutus semuanya? Aku harus menemui Mbah Jarot untuk menanyakan semuanya. Aku ingin kembali hidup normal dan menjalani hidup yang baru tanpa rasa dendam atau ilmu hitam lagi. Pen, Mbak malam ini harus ke rumah Mbah Jarot. Ada hal yang sangat penting yang harus Mbak tanyakan padanya. Mbak ini gimana sih? Mau apa lagi Mbak ke sana? Mbak udah berjanji loh, kan ingin bertobat setelah Mas Yogi mendapat balasannya. Lalu untuk apa lagi Mbak ke sana? Justru itu Pen, tidak bisa sembarangan memutus perjanjian ilmu hitam itu. Mbak harus meminta Mbah Jarot untuk memutusnya, kataku menjelaskan. Ya sudah, kalau memang itu alasannya, tapi Mbak harus memegang janji Mbak untuk berhenti melakukan hal yang sesat itu ya Mbak, kata Penti. Akhirnya malam ini aku kembali menemui Mbah Jarot untuk kesekian kalinya. Mbah, saya datang ke sini kali ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Mbah karena telah membantu saya membalaskan dendam, kataku berbahasa basi. Tidak perlu berterima kasih, ini memang sudah tugasku, jawab Mbah Jarot. Selain itu, saya kesini ingin memutus perjanjian ilmu hitam itu Mbah, karena saya sudah mendapatkan apa yang saya mau. Sekarang saya ingin hidup normal seperti biasa. Tidak bisa, kau harus tetap menjalankan perjanjian itu sampai akhir hayatmu, ucap Mbah Jarot yang sekarang mimik wajahnya berubah menjadi sangat marah saat aku mengatakan hal itu. Semuanya sudah selesai Mbah, jadi untuk apa lagi saya meneruskan semuanya? Inilah yang dimaksud perjanjian. Mau tidak mau kamu harus tetap mencari tumbal untuk memuaskan jin yang telah membantumu mencapai keinginanmu itu, kata Mbah Jarot. Mendengar hal itu, aku terperanjat kaget. Jadi ini yang dimaksud perjanjian itu. Aku memang minta bantuan Mbah Jarot untuk menghabisi semua musuhku dengan ilmu hitam, tapi tidak ada niat sedikit pun kalau aku ingin bersekutu dengan setan untuk selamanya. Tidak Mbah, saya ingin lepas. Saya tidak mau mencari tumbal. Lagi pula urusan saya sudah selesai, ucapku bersikeras. Kau akan membuat mereka marah, ancam Mbah Jarot dengan mata melototiku. Ah, persetan. Aku pun pergi dari rumah Mbah Jarot dengan tekad yang sudah bulat. Kalau Mbah Jarot tidak ingin membantuku melepaskan perjanjian itu, maka aku sendiri yang akan menghancurkannya. Aku masuk ke dalam kamar untuk membuang boneka jerami, sesajen, dan hal yang berhubungan dengan hal mistis. Saat aku memegang boneka jerami yang biasa aku gunakan sebagai media santet, tiba-tiba saja aku terpental. Aku mengamuk, berteriak, menghamburkan sesajen itu. Aku berteriak-teriak seperti bukan aku yang berada dalam tubuh ini. Penti menggedor-gedor pintu kamar sambil berteriak juga. Pandanganku berubah jadi gelap. Aku tersungkur ke lantai. Kembali aku berada di singgasana itu. Kini tempat itu porak-poranda, seperti ada yang menghancurkannya. Terdengar suara auman menggelegar, seperti suara auman harimau yang marah. Benar saja, tiba-tiba saja singgasana yang aku pijak itu runtuh. Aku masuk ke dalamnya, gelap sekali. Aku mencoba membuka mata, namun tidak bisa. Berteriak pun tidak ada suara yang terdengar. Aku mendengar seperti ada yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Namun di mana? Siapa? Aku tidak bisa melihat apapun. Mbak, bangun Mbak. Terdengar suara Penti menangis. Tapi di mana? Aku tidak bisa melihatnya. Mbak, sadar Mbak. Penti,
aku mencoba membuka mataku, tapi masih gelap. Mencoba membuka mulutku, namun tetap saja terkunci rapat. Yang bisa ku dengar adalah suara eranganku. Kaki dan tanganku tidak bisa digerakkan. Ada apa ini? Hanya suara erangan yang bisa aku keluarkan dari mulutku yang terkunci. Penti masih terdengar menangis. Dan tidak hanya Penti, terdengar seperti banyak orang di sini sedang berkumpul. Tapi aku di mana? Tubuhku sangat kaku. Dan kisah ini selesai, tamat. Apa yang kita tabur, maka itu yang akan kita tuai. Dan semenjak kejadian itu, Citra sudah bisa berbicara, tapi tidak terdengar jelas seperti orang berbisik. Dia tidak bisa membuka matanya. Tubuhnya kaku seperti kayu. Buang air kecil atau besar pun dilakukannya di atas kasur. Penti yang mengurusnya selama dia sakit. Singkat cerita, setelah 2 tahun Pasa melakukan santet, Citra meninggal dengan butiran air mata jatuh di pipinya. Inilah perjanjian mati Citra kepada sang setan yang telah meracuni pikirannya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih ya sudah menyimak kisah ini sejauh ini. Dan tentunya makasih banget buat Kak Resti Anjayani. Mampir ya di channel cadangan admin. Itu dolar akhir sudah ada, tinggal disentuh saja. Nanti akan langsung masuk ke channel cadangan admin tersebut. Saya pamit ya, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.